Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas soal-soal KSN atau OSN mata pelajaran SMP tingkat kabupaten ya. Untuk soal yang pertama, kita perhatikan disajikan ada suatu diagram. Diagram tersebut mempresentasikan hasil survei penghasilan dan instrumen investasi pilihan dari 1.000 orang di suatu wilayah. Jika 1.000 orang tersebut dipilih satu orang secara acak untuk diwawancarai, dan diketahui bahwa orang tersebut memiliki penghasilan kurang dari 4 juta rupiah, maka peluang orang tersebut lebih memilih instrumen investasi reksadana adalah titik-titik persen ya. Nah, di sini bisa kita garis bawahi dulu bahwa penghasilannya kurang dari 4 juta. Lalu dia memilih instrumen investasi reksadana. Nah, kalau kita perhatikan di dalam diagramnya, itu adalah yang berwarna biru ya. Jadi ini untuk yang berpenghasilan kurang dari 4 juta, dan ini yang memilih reksadana akan dipilih satu orang. Maka peluangnya adalah 264 dibagi dengan yang berpenghasilan di bawah 4 juta itu ada 336 ditambah dengan 264. Karena dicari dalam persen, maka harus dikali dengan 100%. Selanjutnya 264 dibagi jumlahnya adalah 600 dikali 100%, hasilnya adalah 44% ya. Dengan demikian jawabannya adalah C. Lanjut soal yang kedua. A mendapat giliran ronda malam setiap 4 hari, B setiap 5 hari, dan C setiap 6 hari. Jika dan B mulai bersama pada tanggal 1 Januari 2021, sedangkan C 2 hari kemudian, maka mereka akan ronda bersama-sama untuk ketiga kalinya. Nah, jadi di sini yang kita garis bawahi adalah ronda bersama-sama yang ketiga kalinya ya. Jadi hati-hati, bukan untuk yang pertama kali tapi yang ketiga kali. Nah, lalu A setiap 4 hari, B setiap 5 hari, dan C setiap 6 hari. Tetapi di sini bedanya A dan B 1 Januari mulainya, sedangkan C ini 2 hari kemudian atau pada tanggal 3 Januari ya. Nah, kita coba selesaikan soal tersebut. Jadi A, B, dan C. Yang A itu setiap 4 hari. Jadi kita tulis 4, lalu 8, hari yang ke-12, hari yang ke-16, dan hari yang ke-20. Lalu yang B, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15, dan hari yang ke-20. Nah, lalu yang C, karena dia mulainya 2 hari kemudian, maka 2 tambah 6 itu hari ke-8. Lalu 6 hari kemudian hari ke-14. Lalu hari ke-20. Tambah 6 ya. Yang ini tambah 4, yang ini tambah 5. Nah, maka mereka akan ronda bersama-sama untuk yang pertama kalinya adalah 20 hari setelah tanggal 1. Hari ke-20 setelah tanggal 1, yaitu 21 Januari 2021. Nah, itu untuk yang pertama kalinya. Yang ditanyakan adalah yang ketiga kalinya. Nah, sekarang kita cari EPB-nya karena kita sudah tahu mereka bersama-sama untuk yang pertama kalinya pada tanggal 21 Januari. Karena A itu setiap 4 hari, B itu setiap 5 hari, dan C itu setiap 6 hari, maka KPK-nya adalah 60 ya. KPK-nya adalah 60. Tuh. Jadi ini nanti harus ditambah dengan 60 hari kemudian. Itu untuk yang kedua kali, berarti untuk yang ketiga kali ditambah lagi dengan 60 hari kemudian. Nah, selanjutnya untuk menentukan tanggal berapa, ini kita coba dulu ke tanggal 31 Jan. Berarti ini kan 10 hari kemudian ya. Berarti yang ini dikurang 10. Berarti sisa 50 nih.
tambah 60. Lalu Februarinya 2021 itu 28 hari, berarti dikurang 28 menjadi 22 tambah 60. Lalu pada Maret 31 ini sisa ambil 9 dari 60, berarti sisa 59. Terus 30 April, nah dikurang 30, oh sorry, bukan 59, tetapi 51 ya, diambil 9 kan ya. 30 April, berarti diambil 30, sisa 21. Nah, karena tidak bisa lagi dikurang, maka ini sisa 21 ya, maka dia akan jaga untuk bersama-sama untuk ketiga kalinya adalah pada tanggal 21 Mei 2021. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, di sini ada pecahan 27/5 akan diubah menjadi seperti yang ada pada soal, diminta untuk menentukan nilai A dikali B dikali C ya. Nah, 27/5 itu sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C tambah 1 ya. 27/5 ini bisa kita ubah menjadi 5 ditambah 2/5. Nah, berarti A nya sudah ketemu ya, tinggal mencari B tambah 1 per C tambah 1. Nah, ini sudah ketemu A nya sama dengan 5. Nah, tinggal bagaimana menentukan nilai B dan C. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan nanti menjadi gini ya, 2/5 sama dengan 1 per B tambah 1 per C tambah 1. Ini bisa diubah menjadi 2/5 sama dengan 1 per B kali C tambah 1 tambah 1 ya, dikali dengan C tambah 1 per 1 gitu ya. Nah, maka 2 ini sama dengan C tambah 1, maka ketemu C-nya sama dengan 1. Lalu kalau C-nya 1 kita masukkan ke sini gitu ya. 5 sama dengan B 1 tambah 1 tambah 1. Maka 5 sama dengan 2B tambah 1. Ketemu B-nya sama dengan 2. Sehingga A dikali B dikali C itu sama dengan A-nya 5 dikali B-nya 2 dikali C-nya 1 sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah B, 10. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Perbandingan panjang sudut siku-siku sebuah segitiga siku-siku adalah 2/3. Jika panjang sisi miring, segitiga tersebut adalah 5/13. Maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, oke, kita gambar terlebih dahulu ya. Kita gambar terlebih dahulu, boleh digambar ya, boleh juga tidak. Nah, seperti ini misalkan. Segitiga siku-sikunya. Oke, di sini panjangnya 5/13. Misalkan di sini A, di sini B. A banding B itu sama dengan 2/3. Nah,
Kalau dia 2 dan 3, kita isikan saja ya. 2 dan 3 berarti kan sisi miringnya misalkan C sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 9 sama dengan akar berapa? Akar 13 ya kan. Nah, supaya ini nanti menjadi 5 akar 13, maka yang ini harus dikali dengan 5, yang ini juga harus dikali dengan 5. Kenapa? Karena nanti seperti ini, 5 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 3 kuadrat sama dengan nah, sehingga A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 15. Sehingga luasnya adalah setengah dikali 10 dikali dengan 15 sama dengan 75 satuan luas ya, sehingga jawabannya adalah D ya, seperti itu. Oke, soal yang kelima. Hasil kali 3 bilangan bulat positif yang berurutan adalah 16 kali hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah, jadi ini ya jumlah kuadrat yang ditanyakan. Maksudnya adalah misalkan 3 bilangannya itu adalah, misal ya, 3 bilangan itu adalah A, B, dan C, maka yang ditanyakan nanti adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita selesaikan soal tersebut. Oke, yang pertama, hasil kali 3 bilangan bulat positif, misalkan A, B, C, berarti A dikali B dikali C itu nanti sama dengan 16 kali A tambah B tambah C. Ini berarti di antara A, B, C ini dia punya faktor bersama dengan 16 ya. Punya faktor bersama dengan 16. Nah, bisa jadi faktor 16 itu kita list dulu. 1, 16, 2, 8, 4, 4 ya. Bisa jadi A-nya 1, tapi itu tidak mungkin karena nanti 1 kali 2 kali 3 itu kurang dari 16 ya. Bisa jadi A-nya 2, juga tidak mungkin. Kenapa? Karena 2 kali 3 kali 4 itu 24, itu pasti kurang dari 16 kali A tambah B tambah C. Nah, yang mungkin adalah kita ambil A, B, C-nya itu nilainya 8 ya. A-nya bisa 8 atau B-nya 8, C atau C-nya 8. Nah, kalau kita ambil yang paling kecil ya, berarti C-nya yang 8. C-nya 8 ya. Kalau C-nya 8, berarti di sini 7, di sini adalah 6. Itu sama dengan 16 kali 6 tambah 7 tambah 8. Nah, ini kita coret jadi 3 kali 7 ya. Ini juga coret sama dengan 6 kali 7 kali 8. 6 tambah 7 tambah 8 itu juga 21. Jadi benar ya, kita ambil C-nya yang 8. Sehingga jawabannya adalah ini 6 kuadrat ditambah dengan
ditambah dengan itu sama dengan 36 ditambah 49 ditambah dengan 64 sama dengan 149. Itu jawabannya.